Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan, serta hidayahnya untuk terlaksananya seminar terkait peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2021. Ini merupakan acara kelanjutan dari Hari AIDS tanggal 1 Desember 2021 yang tiap tahunnya kita peringati. WHO sendiri menyebutkan HIV/AIDS tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Meskipun dunia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun target global belum terpenuhi sepenuhnya. Terutama tahun 2020 masih belum terpenuhi. Dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan teman-teman yang positif maupun yang ingin melakukan screening untuk mengetahui status kesehatannya, pemerintah dan Kemenkes juga mencanangkan program 3 yaitu program yang pertama adalah Zero untuk penemuan infeksi baru, Zero untuk AIDS atau tidak ada kematian akibat AIDS. Dan Zero yang ketiga adalah Zero diskriminasi, tidak adanya stigma dan diskriminasi. Pagi ini kita akan mengadakan seminar bersama Dr. Sri Anita Mulya. Dr. Sri Anita Mulya merupakan dokter penanggung jawab poli HIV di Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Selamat pagi untuk Dr. Sri Anita Mulya. Selamat pagi, Femi. Ya, dan perkenalkan, saya Seni dari Yayasan Pesona Jakarta, ingin menjadi moderator selama seminar ini berlangsung. Mungkin pagi ini kita langsung saja melakukan seminar untuk masyarakat umum terkait pengetahuan HIV dan AIDS-nya ya, Dok. Oke. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari AIDS kepada para ODA di seluruh dunia, kemudian juga pada pejuang HIV/AIDS yang sudah memperjuangkan HIV ini supaya tidak menjadi momok yang begitu menakutkan bagi masyarakat umum maupun juga bagi ODA-nya sendiri. Karena ODA sendiri itu juga bisa hidup seperti manusia normal. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan paparan sedikit tentang bagaimana tentang HIV itu, bagaimana pencegahan, kemudian kalaupun positif bagaimana. Nah, mungkin saya akan izin untuk share slide ya. Ambil share-nya. Untuk teman-teman juga nanti di akhir paparannya dari Dr. Sri Anita Mulya bisa mengajukan pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Dan lain juga di Instagram Sahabat ODHIP dan juga YouTube Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Mungkin untuk Dr. Mulya bisa langsung saja paparannya. Oke, saya mulai saja tentang pengenalan tentang HIV/AIDS. Nah, mungkin kita sudah tahu semua ya apa itu HIV/AIDS. HIV/AIDS apa sih? HIV itu ada singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV ini dapat menyebabkan AIDS, yaitu dengan cara menyerang sel darah putih atau sistem kekebalan tubuh sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, kalau biasanya kita mengenal HIV, kemudian kita juga mengenal AIDS. Nah, AIDS itu apa? AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome yang merupakan dampak atau efek dari berkembangbiakan virus HIV dalam tubuh manusia. Jadi, AIDS itu adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh akibat terserang virus HIV, seperti TBC, kandidiasis, jamur di kulit, radang paru, saluran pencernaan, otak, dan lain-lain. Jadi kalau bisa disebutkan bahwa AIDS ini adalah terminal dari penyakit HIV. Jadi kalau HIV-nya tidak diobati, maka akan muncul gejala-gejala yang kumpulan gejalanya itu akan disebut dengan AIDS. Nah, siapa saja yang rawan tertular HIV dan AIDS ini? Semua orang bisa terkena HIV/AIDS. Ya, dan yang ada yang faktor-faktor orang-orang yang berisiko terhadap tertular HIV/AIDS yaitu seperti remaja dengan risiko seks yang tinggi, pelanggan pekerja seks, pasangan pelanggan pekerja seks, pengguna narkoba suntik atau disebut dengan penasun, pasangan pengguna narkoba suntik atau penasun, wanita pekerja seks, waria, pelanggan waria dan pasangannya, gay, laki-laki dengan laki-laki, seks dengan laki-laki, warga binaan pemasyarakatan, dan OHIDA, itu orang yang hidup dengan orang yang
HIV/AIDS atau pasangan penderita HIV/AIDS. Nah, ini berdasarkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS menurut golongan umur. Jadi AIDS itu bukan hanya menyerang orang-orang dengan usia produktif, tapi juga semua orang bisa tertular HIV dan bahkan menjadi AIDS. Ini ada data dan kita lihat bahwa umur di bawah 1 tahun itu pun bisa terkena AIDS. Nah, usia di atas 60 tahun pun bisa terkena AIDS. Jadi AIDS ini bisa mengenai semua golongan. Nah, dari mana sih HIV itu didapat? Nah, HIV itu didapat dari cairan tubuh, yaitu dari darah, dari cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Penyakit HIV/AIDS itu adalah penyakit yang menular. Jadi untuk menularkan HIV/AIDS itu kita harus ada 2 orang. Jadi selalu ada 2 orang. Tidak bisa 1 orang kemudian menularkan tanpa ada orang lain yang terlibat, itu tidak akan bisa. Jadi pengidap HIV/AIDS kemudian akan menularkan kepada orang yang sehat, kemudian akan terjadi HIV positif atau disebut dengan ODA. Nah, virus HIV ini memang sangat menular, memang virus menular, tetapi tidak mudah untuk ditularkan karena ada cara penularannya jadi terbatas. Jadi nggak semuanya orang yang kena cara penularan itu nggak gampang, jadi terbatas. Tapi HIV itu juga bisa dicegah. Nah, cara penularannya yaitu yang pertama melalui kontak seksual, lalu bisa dari hubungan heteroseksual, homoseksual, biseksual, kemudian juga melalui kontak darah, transfusi yang tidak aman, pengguna jarum suntik berulang pada narkoba suntik, kemudian bisa juga dalam kasus yang kecil ditemukan juga pada akupuntur yang tidak aman, tindik, tato, kemudian juga dari ibu ke anak, dari ibu yang positif HIV kepada anaknya, yaitu melalui proses persalinan dan pemberian ASI. Nah, apakah semua cairan tubuh itu bisa menurunkan HIV? Tidak. Jadi cairan tubuh yang pada orang HIV itu tidak akan menurunkan HIV pada cairan air liur, air ludah atau saliva, kemudian juga dari feses atau kotoran buang air besarnya tidak akan menularkan, kemudian air mata, air keringat, urin. Nah, itu tidak ada virus-virus HIV. Yang tadi virus HIV itu ada pada cairan tubuh yang tadi saya sebutkan, itu darah dan cairan vagina, IC, seperti itu. Jadi penularan HIV itu juga tidak mudah gitu. Jadi ada prinsip penularan HIV. Yang pertama itu ada exit, yaitu virus itu harus keluar dulu dari tubuh orang yang terinfeksi. Misalnya keluarnya ada melalui luka atau melalui hubungan seks. Kemudian ada juga survive, yaitu virus itu harus bertahan hidup di luar tubuh. Jadi kalau misalnya virusnya keluar, kemudian virusnya keluar dalam tubuh, kemudian tapi mengenai orangnya lama, nah virusnya mati dulu di suhu udara, jadi itu tidak bisa bertahan hidup. Kemudian sufisien, jumlah virus harus cukup untuk dapat menginfeksi. Jadi kalau hanya sedikit yang keluar virusnya, nggak bisa juga menginfeksi. Kemudian ada enter, virus masuk ke tubuh orang yang melalui aliran darah. Jadi prinsip-prinsip penularan HIV ini harus ada dulu, baru orang bisa tertular. Prinsip penularan HIV ini tadi seperti disebutkan, jadi harus ada 2 orang dulu. Jadi nggak boleh kalau hanya 1 nggak bisa menularkan. Jadi ada 2 orang yang akan menularkan, itu ada orang yang positif, kemudian ada orang yang akan ditularkan, dan ada kegiatan yang memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh. Nah, bagaimana sih penularan HIV kalau kita melakukan kontak sosial? Main komputer menularkan nggak? Misalnya kalau kita pakai handphone orang HIV, terus kemudian kita pakai lagi, menularkan nggak? Enggak, tidak menularkan. Duduk bersama juga tidak menularkan. Menggunakan toilet umum tidak menularkan. Makan bersama juga tidak menularkan. Berjabat tangan juga tidak akan menularkan HIV. Begitu juga dengan AIDS, tidak menular melalui makan bersama, berjabat tangan, gigitan nyamuk atau serangga. Nah, misalnya ini ada pertanyaan, dok, kalau misalnya pasien HIV digigit nyamuk terus digigit orang yang normal, bisa menularkan nggak? Itu tidak bisa menularkan, karena prinsipnya adalah antara human immunodeficiency virus. Jadi virus itu antara manusia dan ke manusia, bukan tidak melalui perantara hewan atau serangga seperti nyamuk. Nah, perkembangan HIV dari menjadi AIDS itu cukup panjang ya. Jadi dari orang tertular, awalnya dia tertular, melakukan kegiatan berisiko, kemudian dia tertular, maka dia tidak bisa langsung menjadi HIV positif atau AIDS. Jadi ada masa yang disebut dengan periode jendela. Itu masa itu adalah 3-6 bulan. Nah, ini mungkin kalau kita periksa pada masa ini, HIV-nya kalau kita tes mungkin masih negatif. Kemudian HIV positif itu pada 3-10 tahun. Nah, kemudian kalau tidak diobati akan masuk kepada periode AIDS, yaitu ini akan bisa bertahan 1-2 tahun.
Nah, kita lihat dulu periode jendela atau Windows period. Kalau kita lakukan tes pada masa Windows period ini, tes HIV-nya masih negatif. Nah, tetapi kalau HIV-nya sudah ada, tapi sebenarnya dalam tubuhnya, tapi mungkin antibodinya belum cukup di dalam tubuh, sehingga kita tes hasilnya masih negatif. Karena pemeriksaan tes HIV itu berdasarkan jumlah antibodi yang terbentuk dalam tubuh. Nah, pada masa ini kalau pasien ini melakukan hubungan seks berisiko tanpa pengaman, misalnya, maka dia juga dapat menularkan ke orang lain. Umumnya masa periode jendela ini ada 3-6 bulan dari terinfeksi. Nah, ada fase-fase dalam gejala AIDS itu. Yang pertama itu fase pertama, yaitu ini bisa berlangsung 0-5 tahun ketika terinfeksi. Nah, biasanya ini tanpa gejala, dia akan hidup normal seperti orang biasa tanpa ada keluhan karena antibodinya masih cukup tinggi. Kemudian fase kedua yaitu 5-7 tahun terinfeksi. Nah, akan muncul gejala-gejala minor pada saat ini. Udah mulai hilang selera makan, tubuh lemah, keringat berlebihan di malam hari, pembengkakan kelenjar getah bening, diare terus-menerus, flu, dan tidak sembuh-sembuh. Nah, fase ketiga yaitu 7 tahun atau lebih. Nah, ini pada fase ini sudah masuk kepada fase AIDS. Nah, kekebalan tubuh sudah semakin menurun dan muncullah gejala infeksi oportunis seperti TBC, radang paru, gangguan saraf, dan bisa juga muncul kanker kulit. Nah, WHO juga membagi stadium klinis dari HIV itu. Stadium klinisnya yang pertama yaitu tidak ada gejala. Jadi pada masa ini belum ada gejala-gejala pada pasien HIV. Yang paling ada mungkin pembesaran di kelenjar limfe menetap atau persistent generalized lymphadenopathy. Nah, seperti ini. Mungkin sudah pada gejala pertama kita sudah menemukan pembengkakan seperti di belakang telinga, kemudian di bawah telinga atau di lehernya. Nah, itu sudah bisa disebut dalam gejala stadium 1. Jadi kalau jika ada keluhan-keluhan pembengkakan kelenjar getah bening seperti ini yang menetap, mungkin bisa juga dilakukan tes HIV/AIDS. Nah, stadium 2 yaitu berat badannya sudah mulai turun pada stadium 2 ini, tapi berat badannya itu turunnya masih di bawah 10% dari berat badan semula. Dan kemudian sudah mulai muncul juga infeksi saluran nafas berulang seperti sinusitis, tonsilitis, otitis media, dan faringitis. Dan muncul juga penyakit herpes zoster, colitis angularis, ulkus oral yang berulang, papular pruritus eruption, dermatitis seborrheica, dan infeksi jamur kuku. Nah, apa sih penyakit-penyakit ini semua? Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini dermatitis seborrheic akan muncul gatal-gatal dan bersisik di tubuh, yaitu bisa di bawah lipatan payudara, di alat kelamin, di pusar, di kepala, dan seperti ketombe di kepalanya. Nah, ini sudah muncul di stadium 2. Kemudian muncul juga papular pruritus eruption. Ini di lengan dan di tungkai seperti ada koreng-koreng itu gatal-gatal, kemudian bisa di pinggang, di bokong, dan letaknya itu simetris. Maksudnya misalnya di kedua kaki atau di kedua tungkai. Kemudian juga papular pruritus eruption seperti ini, dan gatal-gatal yang nggak sembuh-sembuh, dari ke dokter kulit nggak sembuh juga. Nah, kemudian colitis angularis ini adalah luka di sela bibir. Nah, ini bisa juga terjadi pada pasien HIV stadium 2. Kemudian juga herpes zoster yang berulang kemudian di tubuhnya. Kemudian infeksi jamur kuku, onychomycosis. Kemudian pada stadium 3, nah ini tadi kalau stadium 2 berat badannya kurang dari 10%, nah pada stadium 3 berat badannya sudah menurunnya tuh lebih parah lagi, itu lebih dari 10% dari berat badan semula. Kemudian sudah muncul gejala-gejala diare kronis yang tidak diketahui penyebabnya berlangsung lebih dari 1 bulan. Kemudian demam persisten tanpa sebab yang jelas, bisa sampai lebih dari 37 derajat Celcius, lebih dari sebulan, udah dikasih obat, dikasih antibiotik, nggak sembuh juga. Kemudian yang juga sangat khas pada pasien HIV pada stadium klinis 3 ini adalah candidiasis oral persistent. Kemudian ada TBC paru, udah batuk-batuk, badan orangnya sudah sangat kurus karena diare berulang, TBC, kemudian infeksi bakteri berat, kemudian juga ada stomatitis ulceratif seperti ini maksudnya di gangguan pada giginya atau lidahnya, yaitu ada
sariawan yang nggak sembuh-sembuh. Kemudian kalau dilakukan pemeriksaan darah, orangnya juga sangat anemis, itu HB-nya bisa sampai 8. Kemudian juga kita lihat trombositopeni kronis itu di bawah normal, dan kadang suka salah persepsi dokter pada stadium ini karena mungkin dilihat ada demam, kemudian ada trombositopeni, nah dikira itu DBD, tapi padahal pada siannya adalah HIV. Nah, ini kandidiasis pseudomembran. Nah, ini lidahnya jadi putih, mukosanya sudah tertutup oleh jamur. Nah, seperti ini. Nah, pada pasien seperti ini biasanya imunitasnya sudah sangat rendah, supresi imun, dan prognosanya cukup jelek. Nah, seperti ini lidahnya sudah tertutup oleh membran jamur semua. Nah, kemudian stadium 4 atau klinis ini adalah yang disebut dengan AIDS, yaitu HIV wasting syndrome, di mana berat badan turun 10%, kemudian diare kronis yang lebih dari 1 bulan, atau demam lebih dari 1 bulan yang tidak disebabkan penyakit lain. Kemudian ada juga herpes simplex yang berulang, yang nggak sembuh-sembuh. Kemudian juga ada Candida esophagus, jadi jamurnya itu udah bukan di mulut lagi, tapi udah masuk ke saluran pencernaan dan ke esophagus. Ini nafsu makannya juga sudah tidak ada. Kemudian TB-nya juga nggak sampai paru aja, udah sampai ke ekstra paru. Kemudian juga bisa terjadi kanker kulit. Kemudian udah ada gangguan mata, matanya kabur karena ada infeksi sitomegalovirus. Kemudian juga sampai ke otak, toksoplasmosis, susunan saraf pusat, kemudian encephalopati HIV, kemudian juga bisa meningitis, dan lain-lain. Jadi keluhan yang stadium 4 ini bisa pasiennya sudah sampai tidak sadarkan karena sudah sampai ke saluran SSP-nya atau otaknya. Nah, ini gambaran AIDS itu stadium 4, jadi sangat kurus sekali, tinggal tulang. Nah, ini jangan sampai terjadi pada pasien ODA, kalau tidak diobatin bisa menjadi seperti ini, stadium AIDS. Nah, ini yang kita harus akhiri AIDS. Jangan sampai pasien ODA yang positif tidak melakukan pengobatan sehingga menjadi AIDS. Nah, itu jadi salah satu tujuan dari Hari AIDS ini, akhiri AIDS, adalah prinsip seperti itu. Jangan sampai pasien ODA menjadi AIDS. Nah, itu harus kita akhiri dengan pengobatan, pemberian obat HIV/AIDS. Nah, gejala klinis pada stadium AIDS. Kalau kita menemukan 2 dari 3 gejala utama, yang gejala utama itu demam yang berpanjang lebih dari 3 bulan, dan minum paracetamol nggak sembuh-sembuh juga. Kemudian diare kronis yang lebih dari 1 bulan, berulang-ulang, udah minum obat apa aja nggak sembuh, tetap aja berat badan diarenya terjadi. Dan kemudian penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan. Nah, kalau 2 dari gejala ini sudah ada, ini sudah masuk stadium AIDS. Nah, atau 1 dari 4 gejala minor, yaitu batuk kronis selama 1 bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan yang disebabkan oleh Candida albicans, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh, dan munculnya herpes zoster berulang bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Ini pembengkakan kelenjar getah beningnya nggak hanya di leher aja sekarang, kalau bisa juga di ketiak, bisa juga di sela-sela paha. Nah, bagaimana tanda orang yang terkena HIV? Kita tahu nggak, orang-orang yang di luar sana ada yang terkena HIV atau tidak? Kita nggak bakal tahu. Nggak tahu, karena mereka itu akan terlihat sehat. Bagaimana tanda orang yang terkena HIV? Tidak ada tandanya, tampak sehat seperti orang lain yang tidak tertular HIV. Sebelum orang HIV itu berubah jadi AIDS, kira-kira 5-10 tahun ketika terinfeksi. Nah, bagaimana kalau kita tahu apakah kita ini positif HIV apa tidak? Kita harus melakukan tes HIV, salah satu cara untuk mengetahui status seseorang. Jenis tesnya itu ada rapid test, nah ini ada di puskesmas, kemudian ELISA dan Western blot. Nah, tes HIV ini atau VCT yang menjadi dasarnya sebenarnya adalah mencari antibodi. Nah, jadi tergantung pada masa jendelanya. Kalau antibodinya orangnya tinggi banget, kemudian ketika dites belum terbentuk, nah biasanya pada masa jendela ini hasil tesnya masih negatif. Nah, tes lain itu ada ELISA, Western blot. Kalau yang dari puskesmas ada namanya tes cepat. Nah, tes yang kalau melakukan tes HIV itu kita juga harus petugas lengkapi dengan konseling pra dan pasca tes. Jadi kita akan melakukan konseling kepada pasien, apa gunanya dilakukan tes ini, kemudian kalau hasilnya positif bagaimana. Nah, itu kita lakukan konseling dulu sebelum
melakukan tes, dan pasca tes juga kita akan melakukan konseling dulu. Kemudian juga kita akan meminta informed consent, jadi atas persetujuan dari pasiennya. Kalau pasiennya tidak setuju ya kita tidak akan melakukan. Dan yang paling penting juga adalah azas kerahasiaan. Jadi ketika kami melakukan konseling, jadi apa yang disampaikan oleh klien atau pasien, nah itu menjadi rahasia antara kami dan si kliennya. Nah, konseling ini merupakan suatu proses yang harus dijalankan sebelum dan sesudah tes HIV. Tes HIV itu harus dilakukan dengan kerelaan tanpa paksaan dari klien yang akan diperiksa. Klien harus menandatangani surat persetujuan pemeriksaan tes HIV. Konselor harus dapat memberikan informasi, kemudian kita juga memberikan dukungan, pengetahuan, dan sumber serta akses pelayanan pengobatan kepada klien. Nah, konseling HIV itu terbagi ada dua. Yang pertama yaitu VCT dan PITCT. Nah, VCT ini adalah untuk pemeriksaan HIV atas keinginan dari kliennya sendiri. Misalnya dia merasa berisiko, kemudian dia datang kepada dokter untuk melakukan tes. Nah, kalau PITC itu adalah atas arahan dari dokternya atau petugas kesehatan. Misalnya dilihat gejala-gejala yang menunjukkan ke arah HIV, nah makanya dokternya akan merujuk pasien untuk melakukan tes. Nah, ini semuanya bisa dilakukan di puskesmas. Nah, bagaimana sih supaya kita tidak dapat terjadi pencegahan HIV/AIDS ini? Nah, ada prinsipnya yaitu A, B, C, D, E, yaitu abstinen, yaitu kalau belum punya pasangan, belum menikah, jangan melakukan hubungan seks dulu. Kemudian be faithful. Kalau udah menikah, cobalah setia. Atau udah punya pasangan, cobalah setia. Kemudian C, menggunakan kondom. Kalau memang tidak bisa harus berhubungan seks, nah lakukanlah kondom, lakukan seks yang aman. Kemudian D, no drug. No drug itu jangan melakukan berganti-ganti jarum suntik pada narkoba suntik. Yang E, ini salah satu bentuk dari pencegahan HIV, kita melakukan edukasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengetahuan HIV/AIDS. Nah, dalam melakukan pencegahan HIV ini kita masih banyak sekali tantangan. Kalau abstinen ini sekarang sudah banyak pergaulan remaja yang juga semakin bebas dengan kemajuan teknologi. Nah, ini juga menjadi tantangan kita. Kemudian be faithful, nilai-nilai kepercayaan dan trust terhadap pasangan yang ini sudah agak mulai luntur. Nah, menjadi tantangan juga dalam pencegahan HIV. Kemudian kondom ini juga masih menjadi pro dan kontra. Kemudian no drug, maraknya perdagangan dan penggunaan narkoba suntik. Nah, edukasi ini juga penyuluhan yang belum masif ya. Jadi ini salah satu bentuk pencegahan, kita melakukan edukasi pada pagi ini, dan kita harapkan juga yang mendengarkan pagi ini juga bisa melakukan ketok tular kepada masyarakat lain yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana sih kalau hasil tes HIV itu positif? Nah, kalau hasil HIV positif, apakah dunia akan runtuh begitu saja? Tidak. Kalau ada HIV/AIDS positif, nah lakukanlah akses pengobatan HIV/AIDS di fasilitas kesehatan, yaitu dengan pemberian obat antiretroviral sedini mungkin. Nah, pengobatan HIV ini, nah pada saat ini pengobatan HIV sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan HIV-nya. Jadi obat yang sekarang ada itu namanya antiretroviral yang biasa kita sebut ARV, digunakan sebagai terapi untuk menghambat perkembangbiakan virus dalam tubuh. Nah, ini harus diminum seumur hidup karena belum bisa membunuh kumannya, tapi bisa menidurkan kumannya. Terapi ARV memberikan kesempatan pada ODA untuk hidup lebih produktif. Jadi ODA dengan menggunakan ARV bisa hidup seperti orang normal. Dia akan bisa bekerja, dia bisa berumah tangga juga, mempunyai anak dengan pasangan-pasangan yang tidak positif atas sesuai dengan konseling nanti kepada dokter yang melakukan pemeriksaan. Nah, yang perlu ditekankan pada pasien-pasien yang menggunakan ARV ini adalah tanpa pengobatan ARV, peluang hidup ODA untuk hidup sehat sangat kecil. Jadi banyak pasien yang tidak menggunakan ARV, nah akhir-akhirnya ujung-ujungnya jatuh kepada AIDS dan akhirnya menjadi meninggal. Nah, ARV menekan angka kematian dan morbiditas. Nah, banyak ODA yang tetap bekerja normal dengan menggunakan ARV, produktif, kualitas hidup meningkat, dapat berkeluarga tanpa menularkan kepada pasangannya. Dan ada ODA yang tetap baik dalam produktif dan lebih dari 17 tahun. Jadi ARV menekan angka penularan juga terhadap pasangan 96%. Untuk ODA jangan
kalau Oda yang sudah berhenti, yang sudah minum ARV, jangan takut, jangan berhenti untuk minum ARV-nya. Jika takut efek samping, hubungi dokter atau konselor. Dibicarakan kepada dokter atau konselornya, kenapa saya punya keluhan seperti ini, dan nanti dokter atau konselor akan memberikan obat pengganti atau obat atau obat tambahan. Nah, dengan ARV, nah nanti kalau kita minum obat ARV setiap hari dengan teratur, maka virus dalam darah atau viral load-nya akan berkurang dari 400 kopi atau bisa disebut undetect. Jadi virusnya sudah tidur semua. Nah, ini dari penelitian ya, keberhasilan pemberian ARV itu secara klinis nanti kita akan melihat bahwa berat badannya meningkat, pasiennya yang tadinya kurus, ada keluhan-keluhan penyakit, nah makanya menjadi sehat, berat badan meningkat, infeksi berkurang. Nah, kemudian juga imunologis, kita melihat ada peningkatan CD4, yaitu peningkatan sel darah putihnya, kekebalan tubuhnya. Ini biasanya diperiksa kalau setelah 6 bulan atau 1 tahun pengobatan. Nah, biasanya tercapai 85% pada pasien memulai lini pertama. Kemudian secara virologis jumlah IV atau viral load-nya mencapai di bawah 400 kopi atau tidak terdeteksi dalam 6 bulan setelah memulai pengobatan. Nah, kalau di sekitar kita, kita tidak bisa memungkiri bahwa pasien HIV itu banyak, dan di sekitar kita pasti sudah mungkin ada. Nah, kalau kita mengetahui bahwa seorang menderita HIV AIDS, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan memusuhinya? Jangan mengucilkan dan menjauhi penderita HIV, karena mereka membutuhkan bantuan dan dukungan agar kita bisa dapat melanjutkan hidup. Jadi, kalau kita bertemu orang HIV, stoplah penyakitnya, jauhi penyakitnya, tapi bukan orangnya. Nah, itu saja mungkin dari saya, paparan. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan. Terima kasih untuk Dr. Mulia atas paparannya. Dan untuk audiens yang melihat di YouTube dan di Instagram juga bisa memberikan komentar atau pertanyaan terkait paparan yang tadi Dr. Mulia berikan. Dan saya juga mengingatkan bahwa ada tema pesan dan yang sangat penting yang menjadi peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2021 ini spesial adalah itu ada tema yaitu akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Nah, tema ini diusung oleh kita semua untuk tujuannya untuk selalu memberikan support kepada teman-teman yang tidak positif HIV dan juga teman-teman yang sudah positif tentunya. Dan ada juga target Kemenkes yang memberikan bahwa ada 3-0, program 3-0, yaitu tidak adanya infeksi baru, tidak adanya kematian akibat AIDS, dan yang ketiga adalah tidak adanya stigma dan diskriminasi. Dan di sini Dok udah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang ada yang udah saya rangkum. Yang pertama adalah gimana Dok, katanya di sini saya sudah minum ARV 3 hari, tapi kok kepalanya masih pusing, katanya gitu. Itu bisa boleh minum obat lain nggak? Gitu, selain ARV. Iya, pada penderita HIV ketika memulai pengobatan pasti ada beberapa keluhan, karena tadinya yang tubuhnya juga virusnya lagi tidur, kemudian dikasih obat bangkit lagi virusnya, dan antibodi, maksudnya antibodinya yang lagi tidur, yang lagi diserang sama HIV, kemudian diberi obat atau obat ARV, nah itu akan mulai lagi bangkit antibodinya dan kemudian menyerang virus HIV ini. Dan pada saat ini, pada awal-awal pengobatan akan terjadi keluhan-keluhan yang biasanya normal, sakit kepala, kemudian juga ada efek obatnya, di awal-awal itu adalah pusing, seperti keliengan terus. Nah itu jangan putus asa. Nah itu memang perjalanan dari pengobatan, jadi harus tetap dilanjutkan pengobatan, dan itu nggak lama, paling 2 minggu atau 1 bulan kemudian udah ada enakan, udah enak lagi, seperti itu. Lanjut terus minum obatnya, tapi kalau memang pusing bisa ditambah dengan pemberian paracetamol atau obat-obat analgetik lagi yang aman. Oke, pertanyaan kedua, Dok, susah tidak apabila saya ambil ARV di puskesmas, katanya?
Nggak susah sama sekali, sama tidak susah, karena kita juga memberikan prioritas untuk pasien-pasien ARV atau pasien PCT yang melakukan tes. Kita mempunyai jalur yang juga khusus, dan kita juga mempunyai grup Kemayoran Care, di mana di sana kita nanti akan dibantu oleh para konselor-konselor untuk bisa membantu pelayanan, kemudian membantu juga dalam akses pembelian obatnya, dan nggak susah sama sekali, dan bisa diakses Senin sampai Jumat jam 7:30 sampai jam 3:30. Nah, kalaupun tidak bisa datang ke puskesmas, dan biasanya kita juga membantu untuk diantarkan ke rumah dengan catatan bahwa pasien ini dapat dipercaya untuk diberikan obat. Dan kita juga ada obat yang ada aplikasinya juga, aplikasi Haloda, yaitu aplikasi untuk minum obatnya dan mengingatkan pasien kapan harus minum obat gitu. Dan tidak sama sekali tidak susah, gampang sekali. Ada pertanyaan terakhir, ini dari Instagram ya dok. Jika Piralut sudah undetect atau tidak terdeteksi, apakah perlu cek CD4 juga dok? Ya, cek CD4 yang sekarang sering digunakan itu adalah memang cek Piralut, tetapi CD4 ini juga sangat penting kita untuk melihat, memantau follow up pengobatan. Apakah pasien ini minum obatnya teratur, apakah pasien ini minum obatnya sesuai jadwal. Dan di situ kita akan melihat bahwa berapa antibodi yang terbentuk. Kalau Piralut kita mungkin melihat virusnya ya, tapi kalau pada CD4 kita melihat antibodinya, dan CD4 ini juga kita gunakan untuk melihat pasien-pasien apakah pasien ini boleh dilakukan vaksinasi COVID misalnya ya kan, karena pada pasien COVID juga kita melakukan tes itu kalau CD4-nya di atas 200, jadi jika antibodinya sudah cukup banyak. Nah, menurut saya itu sangat tetap kalau bisa tetap dilakukan tes CD4 kalau bisa, tapi kalau memang nggak bisa ya rajin aja minum obat, tetap yakin bahwa akan tetap sehat selalu gitu. Yang penting adalah rajin minum obat. Tes CD4 kalau memang bisa ya tetap diberikan, tapi kalau memang nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Oh iya dok, ini kita mau tanya sih kegiatan yang dilakukan sama Puskesmas Kecamatan Kemayoran terkait memperingati Hari AIDS Sedunia, itu apa aja sih dok selama pekan ini gitu? Puskesmas Kecamatan Kemayoran juga ikut berpartisipasi dalam merayakan Hari AIDS Sedunia, yaitu kita juga melakukan refreshing buat para ODA, ya bertemu antara sesama ODA, ditemani oleh konselor, kita melakukan refreshing ke Curug Bogor, dan di sana konselor akan selain refreshing juga melakukan kelompok dukungan sebaya, jadi mereka juga saling sharing tentang pengalamannya ketika melakukan pengobatan, kemudian juga konselor memberikan support kepada pasien-pasien ODA untuk tetap melanjutkan hidup yang lebih berkualitas. Terima kasih sekali untuk Dr. Sianita Mulya, Puskesmas Kemayoran, sahabat OD HIV juga, dan kelompok dampingan dukungan sebaya di Kemayoran Care tentunya untuk terlaksananya seminar hari ini. Semoga tidak berhenti di seminar saja ya dok, nanti kita di lapangan juga di masyarakat tentunya informasi seperti ini bisa didapat juga, dan kita tidak pernah berhenti untuk memberikan informasi-informasi terkait perkembangan HIV dan AIDS ya dok. Seperti itu. Ya benar sekali, karena waktu kita juga terbatas pada hari ini. Kalau memang ada pertanyaan lagi ataupun misalnya agak takut kalau bertanya karena memang masih takut juga kadang-kadang walaupun memang sudah ini, kalau memang ini silakan hubungin kami di silakan hubungi kami di sahabat Odif, juga IG-nya di IG saya juga di Puskesmas Kecamatan Kemayoran juga, bisa konseling secara pribadi bisa kepada kami, dan kami sangat welcome sekali. Kemudian bisa juga datang ke Puskesmas Kecamatan Kemayoran di Poli HR Puskesmas Kecamatan Kemayoran, buka jam Senin sampai jam Jumat jam 7.30 sampai jam 16. Terima kasih untuk semuanya, dan Dr. Sianita Mulya Kemayoran. Jadi peran tema kita tentang Hari AIDS Sedunia ini, akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua, sudah kita laksanakan dan akan terus terlaksana ya dok. Ya, insya Allah kita akan terus melakukan. Ya, karena waktunya sudah selesai,
Saya Semi dari Yayasan Pesona Jakarta mengucapkan terima kasih apabila ada salah-salah kata dan sajian pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.